5 wilayah di Jawa Barat telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Selain pembatasan angkutan umum, operasional industri akan dibatasi. Penerapan pembatasan sosial berskala besar mulai dilakukan di 5 wilayah di Jawa Barat. Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi mulai memberlakukan PSBB selama 14 hari sejak 14 April 2020. Semakin meluasnya penerapan PSBB membuat setiap kepala daerah mengeluarkan aturan untuk membatasi interaksi sosial. Setelah pembatasan transportasi umum, Pemda di 5 wilayah ini mulai membatasi kegiatan perkantoran termasuk industri seperti pabrik. Physical distancing akan diterapkan secara ketat agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Setiap pekerja yang akan masuk pabrik harus menjaga jarak saat antri pengecekan suhu tubuh. Bahkan di Kabupaten Bogor, pabrik boleh tetap beroperasi, namun harus mengikuti aturan PSBB. Bupati Bogor Ade Yasin meminta manajemen pabrik melakukan tes cepat COVID-19 kepada setiap karyawannya. Hasil tes cepat nantinya akan menjadi acuan bagi Pemkab Bogor untuk memberikan izin operasi atau tidak. Sementara itu, Pemda Jawa Barat juga telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor yang masih boleh beroperasi untuk membuat surat tugas kepada karyawannya agar tidak ditindak di jalan ketika menuju tempat kerja. Sudah ada dan sudah saya arahkan kepada pelanggar aturan PSBB nanti dikasih surat tilang. Ya. Surat tilangnya ini ada di kepolisian. Jadi pada mereka yang bukan di sektor yang dikecualikan atau mereka yang masih tidak taat terhadap himbauan dari bupati, nanti polisi ada surat tilang yang diberikan kepada para pelanggar. Menanggapi PSBB yang mulai diterapkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta kepada semua perusahaan untuk mengikuti aturan PSBB yang diterapkan. Pembatasan operasional industri dibatasi karena memiliki pekerja yang berjumlah ribuan dan rawan penularan COVID-19. Sementara itu di pihak industri sudah banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya akibat dampak dari COVID-19. Sebagian perusahaan juga ada yang memotong upah karyawan agar produksi pabrik bisa tetap berjalan tanpa melakukan PHK. Dengan pembatasan diharapkan penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan mempermudah pemerintah daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana pembatasan sosial berskala besar dilakukan pada operasional industri selama ini dilakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono, dan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Dr. Pandu Riono. Assalamualaikum, selamat malam semua, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, saya terlebih dahulu ke Bupati, ke Bu Ade Yasin. Bu, apa evaluasi penerapan hari pertama PSBB di sana, utamanya terkait dengan operasional industri? Ya, hari ini kan hari pertama ya, Ya. pemberlakuan PSBB tentunya masih banyak kekurangan dan kendala. Yang pertama adalah belum masifnya sosialisasi terkait dengan PSBB ini, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi hari pertama kami masih bisa memberikan dispensasi sama para pelanggar aturan ya, yang kami lihat di jalan-jalan raya masih banyak yang belum sadar diri untuk memakai masker dan juga masih banyak peraturan kaitan dengan jaga jarak juga itu belum bisa dilaksanakan dan masih ada juga toko-toko yang di luar toko pangan itu buka, sehingga ini tentunya menjadi PR buat kami untuk memasifkan kembali sosialisasi. Tetapi persiapan secara keseluruhan di lapangan ini kami sudah laksanakan. Kami ada 55 titik checkpoint di seluruh Kabupaten Bogor dan 55 titik ini tentunya akan kita maksimalkan. Tetapi dari 55 titik ini ada yang memang ada pengetatan khusus yaitu di 12 kecamatan atau di zona merah. Di zona merah ini kami backup dengan piket. Dia piket 24 jam dari para anggota untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Oke, belum dijawab Bu soal penyesuaian operasional pabrik dengan penerapan PSBB di sana? Iya, ini operasional pabrik kami hanya membatasi yang memang ada di dalam aturan di Kementerian Kesehatan. Ada 8 yang termasuk pangan dan kesehatan dan lain-lain yang merupakan industri strategis kaitan dengan COVID-19 ini. Tapi pabrik-pabrik yang tidak berkaitan ini sudah tidak boleh beroperasi. Karena kami khawatir ketika ada satu pabrik, misalkan kemarin ada satu pabrik yang 7.000
orang Mhm. karyawannya. Nah, ini bayangkan kalau dari 7.000 ini satu saja terpapar, entah dia terpaparnya di jalan ketika naik angkot atau dia pulang ke rumah dan lain sebagainya, ketika masuk kerja dalam satu ruangan 7.000 orang ini terancam. Jadi kita tidak ingin seperti itu karena ini dalam masa pembatasan, jadi kita terapkan tanpa kecuali. Kita terapkan tanpa kecuali untuk pabrik-pabrik yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan dan pangan ataupun industri strategis yang ada di dalam peraturan Kemenkes. Jadi kita ingin ini ditegakkan. Kalau masih ada yang melanggar, tentunya ada sanksi. Ya sanksinya kita berlakukan dalam undang-undang kesehatan atau undang-undang yang karantina kesehatan. Dan kalau di lapangan di mana di jalan raya, kami sudah minta kepada Pak Kapolres sebagai pelaksana teknis di lapangan untuk menerapkan tilang karena ini juga mereka juga tidak melaksanakan aturan di jalan raya. Oke, untuk permintaan pelaksanaan rapid test bagi seluruh karyawan pabrik ini bersifat wajib atau seperti apa, Bu? Ya, rapid test ini penting karena kita ingin tahu apakah di dalam perusahaan itu memang ada yang terpapar atau tidak. Ini kan rapid test itu sebetulnya seleksi awal saja. Seleksi awal, tadi juga saya bertemu dengan Pak Gubernur untuk cek salah satu pabrik. Pak Gubernur juga menyarankan seperti itu bahwa semua seharusnya di rapid test karena alat rapid test ini sudah mudah ditemukan dan sudah bisa dibeli di mana-mana. Sehingga ada keamanan dan kenyamanan bagi karyawan juga bagi manajemen ketika di aman, itu dalam posisi aman, di rapid ini semuanya sudah aman, itu bisa untuk tetap beroperasi. Gitu. Oke, saya akan sapa Pak Sutrisno Iwantono dari Apindo. Pak Sutrisno. Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal kewajiban untuk rapid test dan menjaga keamanan karyawan saat operasional pabrik seperti ini? Apakah ini bisa dipenuhi dalam masa penerapan PSBB di Bogor? Dan ini berbicara lebih luas lagi, Anda juga sudah punya jawabannya. Saya kira begini, karena kunci dari persoalan ini kan ada di virus corona itu sendiri. Oleh karena itu upaya untuk mencegah penyebaran dari virus ini menjadi prioritas gitu ya. Nah, segala upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran ini saya kira penting ya, termasuk rapid test ya, itu sebaiknya dilakukan supaya orang bekerja itu memang aman, tidak menjadi pusat penularan baru lagi gitu. Oke. Nah, akan seperti apa dampaknya Pak dengan PSBB ini dan operasional industri, produksi dan bergulirnya nilai-nilai ekonomi di pabrik Pak? Kalau dari sisi nilai ekonomi ya sudah lama sebelum PSBB pun kita sudah susah ya kalau di Jakarta ini kan ya mall sudah tutup, pasar-pasar sudah tutup, ya yang lain juga demikian. Dan saya kira ini kan dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Tentu perusahaan pasti akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena semakin cepat ini berlalu, semakin cepat pula ekonomi kita akan membaik. Gitu. Disebutkan juga bahwa pengusaha agak dalam posisi sulit, bukan hanya secara keuangan di sini juga Pak, namun juga secara tanggung jawab kemanusiaan, di mana mereka juga harus merumahkan para karyawan-karyawannya. Bagaimana kenyataan sebetulnya Pak? Ya kenyataannya seperti itu. Kalau kita bicara hotel ya sebelum adanya corona, sebenarnya kan sudah susah juga dengan tingkat hunian antara 55%, bahkan yang non bintang yang kecil itu 35%. Ditambah dengan adanya corona ini sekarang okupansi rate-nya sudah mendekati 0 gitu. Nah, bayangkan seperti itu. Itu terjadi juga pada industri-industri lain ya. Otomotif misalnya, sepeda motor itu juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Belum lagi kalau kita bicara restoran ya atau pedagang-pedagang yang ada di pasar Tanah Abang, di mall itu sekarang sudah tutup semua. Dan ini kan tentu kondisi yang sangat-sangat tidak diinginkan dan itu punya dampak luas bukan hanya kepada industri tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita ini cash flow-nya sudah megap-megap ya. Tinggal sampai bulan Juni lah kita bisa bertahan. Setelah itu
tanpa pendapatan semacam ini ya bagaimana? Karena ini mumpung ada Ibu Wali Kota ya, jadi salah satu cara untuk bisa bertahan ini adalah bagaimana pengeluaran dari pengusaha itu bisa ditekan ya. Karena pendapatan sudah nggak ada. Oleh karena itu pemerintah pusat sudah melonggarkan berbagai macam pajak ya. Nah sekarang kita juga mohon agar pemerintah daerah seperti pajak hotel dan restoran itu dibebaskan dulu, dan pajak PBB yang kenaikannya tinggi, kemudian juga pajak air tanah, pajak iklan dan sebagainya. Jadi mohon ini aspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, nanti kita akan perdalam itu Pak. Saya terlebih dahulu ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, seberapa penting sesungguhnya pembatasan operasional industri kaitannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Iya, ini pengorbanan yang luar biasa dari semua pihak. Karena kita ingin cepat menyelesaikan masalah ini. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini salah satu tujuannya adalah menghindari kerumunan massa untuk sementara, ya baik yang bekerja di sektor industri maupun kegiatan-kegiatan lain, untuk mengurangi kerumunan tadi. Jadi karena itulah salah satu caranya adalah dengan menutup kerja beberapa industri yang memang yang tidak esensial. Gunanya apa? Gunanya juga melindungi masyarakat pekerja industri dan pekerja pabrik supaya tidak menjadi sumber penularan bagi pekerja yang lain dan masyarakat yang lain. Dengan demikian diharapkan kalau ini dipatuhi dengan cepat, dengan seksama, itu akan menghentikan penularan yang cukup besar sehingga kita bisa cepat kembali untuk berproduksi dan dilakukan secara bertahap untuk industri mulai jalan, dan nanti kita akan cepat melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Oke, Dokter Pandu, barangkali juga Anda sudah bisa punya gambaran ya bagaimana orang bekerja dalam satu pabrik. Ini dikaitkan dengan kajian yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut bisa saja dalam risiko tinggi karena suhu yang di sana bisa saja rendah dan sebagainya. Benarkah demikian bahwa kenyataannya? Enggak, sebenarnya lebih diarahkan pada orang-orang yang berkerumun atau banyak orang dalam suatu tempat. Karena itulah kita menghindari untuk sementara, karena di antara pekerja pabrik atau sektor yang bekerja di sektor industri ini ada yang mungkin membawa virus. Dan inilah yang menyebabkan kalau satu saja pekerja pabrik di suatu ruangan membawa virus, itu akan mudah sekali menyebarkan pada yang lain. Seberapa tinggi risiko penularannya, Pak? Cukup tinggi kalau memang kerumunannya besar sekali, karena kan mereka sering berkumpul, makan berkumpul, ya, dan dalam kegiatan juga yang perlu adalah juga tinggal di asrama, dan mereka dalam perjalanan dari tempat asrama ke pekerja juga mungkin juga ketemu dengan orang lain yang mungkin membawa virus. Oke, saya kembali ke Bu Bupati. Bu Bupati, apa upaya Anda untuk memastikan bahwa orang yang berkumpul dan tetap melakukan tanggung jawab mereka sebagai karyawan, sebagai buruh pabrik misalnya, tetap dalam kondisi aman tentu saja? Ya. Bu Bupati. Ya. Ininya kurang ini, Pak. Iya, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Iya. Iya. Okay. Bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang tetap bekerja dalam segmen ekonomi yang sudah diatur itu tetap dalam kondisi aman, Bu? Ya, protokol kesehatan kan tetap dijalankan. Jadi kita dari sebelum PSBB pun protokol kesehatan di kantor-kantor sudah dilaksanakan, dan sekarang masa PSBB ini harus lebih diperketat. Salah satu cara untuk memperketat itu yaitu dengan rapid test gitu. Karena ini kan dalam pembatasan kita harus betul-betul melaksanakan semua ketentuan dan aturan yang sudah diturunkan kepada para pelaku industri. Jadi kalaupun masih ada yang membandel, ya ini pemerintah daerah kan juga
punya batasan, misalkan harus setiap hari memperingati dan lain sebagainya, ya tentunya. Artinya ada sanksi yang tegas disiapkan, Bu? Iya, harus ada sanksi yang tegas dari kita, dari pemerintah Kabupaten Bogor. Di samping juga sanksi terkait dengan aturan Undang-Undang Kementerian Kesehatan, kita juga barangkali bisa lebih mencari jadi apa sih penyebab mereka itu menjadi bandel, misalkan begitu. Nah ini kan jadi kesulitan tersendiri sebetulnya buat para pelaku industri sendiri gitu. Jadi hanya tidak mau berkorban selama 14 hari, sementara mereka sudah berpuluh-puluh tahun di sini begitu. Kenapa mereka tidak mau berkorban untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat? Padahal kepentingan dia itu di sini itu kan dalam mencari keuntungan, sementara karyawannya tidak dilindungi begitu. Nah ini tentunya menjadi pertimbangan bagi kami apakah mereka masih diperbolehkan untuk berusaha di sini atau tidak begitu. Terima kasih atas informasi Anda, Bu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan ada juga sebelumnya Pak Sutrisno Iwantoro dari Apindo dan juga Dr. Pandu Riono dari Ahli Epidemiologi UI.